Oke, jadi Anda telah memberikan kami satu bab yang sangat padat ya, dari buku Karen Armstrong, A Short History of Myth. Judulnya aja udah langsung ke intinya, apa itu mitos? Betul. Dan sepertinya tugas kita di sini cukup jelas ya, kita akan coba kupas tuntas apa sih sebenarnya mitos itu. Soalnya kata mitos sekarang ini seringkali cuma dianggap sebagai, ya, cerita bohong, hoaks. Tepat sekali. Dan Armstrong itu langsung menantang anggapan itu dari halaman pertama. Gini, menurutnya, menciptakan mitos itu bukan sekedar hobi nenek moyang kita. Oh bukan? Bukan, tapi sesuatu yang fundamental. Sebuah perangkat untuk bertahan hidup. Usianya setua kesadaran kita akan kematian itu sendiri. Wow. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan lihat bagaimana mitos berfungsi, kenapa ia selalu bergandengan tangan dengan ritual, dan yang paling penting, apa bedanya cara kerja mitos dengan logika atau sains? Menarik. Perangkat untuk bertahan hidup, Armstrong memulainya dari titik yang jauh banget di masa lalu ya, dari sebuah kuburan Neanderthal. Betul. Idenya saat mereka menguburkan jenazah dengan peralatan, senjata, bahkan ada hewan kurban, itu bukan sekedar upacara biasa. Bukan. Itu adalah momen kelahiran sebuah narasi besar untuk melawan, ya, akhir dari segalanya yang diwakili oleh kematian. Semacam kontranarasi gitu ya terhadap kepunahan. Persis. Dan titik awal ini langsung menunjukkan dua hal mendasar tentang kita sebagai manusia. Pertama, kita ini makhluk pencari makna. Kita nggak bisa gitu aja menerima bahwa hidup ini acak, kacau, dan ya udah selesai. Kita butuh cerita. Kita butuh cerita. Kedua, dan ini kuncinya, kita punya imajinasi. Kemampuan untuk mikirin sesuatu yang nggak ada di depan mata kita. Nah, Armstrong bikin perbandingan yang cukup berani di sini. Gimana tuh? Dia bilang, imajinasi yang sama yang membuat manusia purba membayangkan dunia roh, itu adalah imajinasi yang memungkinkan para ilmuwan modern membayangkan cara berjalan di bulan. Wow, itu perbandingan yang kuat sekali. Jadi baik mitos maupun sains, keduanya lahir dari kemampuan kita untuk, berandai-andai dan melihat melampaui apa yang ada di depan kita. Betul. Ini membalikan logika umum kan, yang biasanya menempatkan mitos dan sains di dua kutub yang berlawanan. Persis. Keduanya menurut Armstrong adalah cara manusia untuk memperluas jangkauan pengalamannya, untuk melampaui batas-batas biologis kita yang rapuh. Jadi, mitos itu bukan upaya lari dari kenyataan. Bukan untuk lari. Justru sebaliknya, ia adalah sebuah cara untuk hidup lebih intens dan lebih penuh makna di dalamnya. Oke, dari satu kuburan kuno itu, Armstrong kemudian menarik 5 poin kunci ya, tentang hakikat mitos. Ini kayak DNA-nya mitologi dunia gitu. Bener. Anggap aja ini semacam contekan untuk memahami cara kerja mitos. Oke, coba kita bedah satu persatu. Gini, pertama, mitos hampir selalu berakar pada pengalaman kematian dan ketakutan akan kepunahan. Ia lahir dari kesadaran bahwa kita semua akan mati. Jadi ini respons kita terhadap horor itu. Tepat. Kedua, mitos nggak bisa dipisahkan dari ritual. Tulang belulang hewan di kuburan itu menunjukkan adanya tindakan, sebuah kurban. Ini poin penting, karena kita seringkali cuma baca mitos sebagai cerita. Oh iya juga ya. Tapi Armstrong bilang, sebuah mitos seringkali nggak masuk akal di luar drama liturgis yang menghidupkannya. Contohnya gimana? Coba bayangkan mitos Yunani tentang Persephone, yang diculik ke dunia bawah oleh Hades, lalu kembali lagi ke bumi. Kalau dibaca sebagai cerita biasa, mungkin aneh ya. Iya aneh. Tapi ketika itu jadi bagian inti dari ritual misteri Eleusinian di Yunani kuno, di mana pesertanya secara simbolis ikut mengalami penculikan dan kembalinya Persephone, mitos itu jadi hidup. Ah, saya ngerti. Jadi bukan lagi cerita, tapi pengalaman yang menawarkan harapan. Betul. Tanpa ritualnya, ceritanya kehilangan sebagian besar kekuatannya. Mitos harus dilakukan, bukan cuma dibaca. Oke, masuk akal. Lanjut poin ketiga. Mitos selalu bicara tentang situasi ekstrim. Maksudnya? Maksudnya, ia memaksa kita keluar dari pengalaman sehari-hari yang biasa-biasa aja. Ini ranahnya para pahlawan yang turun ke dunia bawah, para dewa yang bertarung di langit. Bukan tentang cara beli roti di pasar? Bukan, tapi tentang menghadapi monster, baik di luar maupun di dalam diri kita. Oke. Poin keempat, mitos itu panduan perilaku. Semacam peta etika atau manual cara hidup. Tepat. Mitos memberikan kita pola atau arketipe. Jadilah seperti Achilles,
tapi waspadai tumitmu. Cerita-cerita itu kasih contoh konkret tentang cara menghadapi penderitaan, keserakahan, cinta, pengkhianatan. Dan yang terakhir, poin kelima yang menurut saya paling abstrak nih, mitos selalu berbicara tentang sebuah alam lain yang eksis berdampingan dengan dunia kita. Armstrong menyebutnya filsafat abadi. Nah, ini konsep yang sangat penting. Gagasannya adalah bahwa dunia kita yang kasat mata ini, dengan segala kekacauan dan ketidaksempurnaannya, hanyalah bayangan pucat dari sebuah realitas yang lebih tinggi. Lebih asli dan abadi. Betul. Segala sesuatu di bumi ini punya cetak birunya di alam ilahi itu. Tunggu. Ini kedengarannya mirip sekali dengan dunia idenya Plato ya? Atau mungkin konsep Dharma di tradisi Timur? Persis sekali. Itulah inti dari Philosophia Perennis. Jadi Armstrong mau bilang kalau semua mitologi di dunia, dari Yunani sampai Nusantara, pada dasarnya menunjuk ke cetak biru realitas yang sama ini. Cuma beda nama dan kostum aja, gitu. Tepat. Tujuannya bukan untuk menghibur, tapi untuk memungkinkan manusia melihat dan terhubung dengan pola-pola ilahi itu. Dengan meniru para dewa atau pahlawan, manusia bisa berpartisipasi dalam kehidupan ilahi itu. Dan mencapai potensi tertinggi mereka? Dan pada akhirnya mencapai potensi tertinggi mereka sebagai manusia seutuhnya. Oke, ini mengubah segalanya. Kalau gitu, gimana kita harus memahami konsep para dewa itu sendiri? Apa mereka ini beneran makhluk super yang tinggal di atas awan? Nah, disinilah bab ini memberikan pencerahan. Menurut Armstrong, para dewa itu bukan entitas supernatural yang terpisah dari kita. Oh bukan? Yang ilahi itu justru dipandang sebagai aspek dari dunia biasa yang kita tinggali, badai yang dahsyat, sungai yang memberi kehidupan, atau bahkan emosi manusia yang begitu kuat. Seperti cinta atau amarah. Seperti cinta yang membara atau amarah yang membabi buta. Disitulah para dewa berada. Jadi, saat orang Yunani kuno bicara tentang Ares, dewa perang, mereka sebenarnya sedang mencoba memahami dan memberi nama pada kekuatan destruktif dan amarah di dalam diri mereka sendiri. Tepat. Mitologi itu sebuah bahasa untuk menjelaskan momen-momen transendensi itu, saat-saat di mana kita merasa terangkat melampaui diri kita yang kecil dan terbatas. Entah itu pas jatuh cinta atau pas terinspirasi oleh karya seni. Betul. Momen-momen itu terasa lebih besar dari diri kita, dan mitos memberinya nama dan wajah. Nah, ini nih yang sering jadi sumber kesalahpahaman terbesar. Kalau dewa itu cuma personifikasi dan mitos itu tentang makna, berarti pada akhirnya mitos itu bohong dong, cuma karangan. Dia menarik garis pemisah yang sangat tegas antara dua jenis kebenaran. Orang Yunani kuno menyebutnya logos dan mitos. Logos dan mitos. Logos, akar dari kata logika dan sains, itu tentang dunia fakta. Dia praktis, rasional, dan peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sejarah dan sains itu ranah logos. Betul. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar terjadi? Sementara mitos, dia peduli dengan apa makna dari suatu peristiwa. Sebuah mitos adalah peristiwa yang dalam arti tertentu terjadi sekali, tapi juga terjadi sepanjang waktu. Ia menunjuk pada sesuatu yang abadi dalam kondisi manusia. Jadi pertanyaannya bukan apakah ini terjadi, tapi apa artinya ini bagi kita sekarang? Tepat sekali. Kebenaran sebuah mitos tidak terletak pada akurasi faktualnya. Oh, jadi ini kayak nonton film atau pertunjukan opera ya. Kita tahu para aktor itu nggak beneran mati di atas panggung. Itu bukan kebenaran logos. Tapi, kesedihan atau pelajaran hidup yang kita rasakan, itu 100% nyata. Itu kebenaran mitos. Analogi yang sempurna. Armstrong bilang, sebuah mitos dianggap benar bukan karena ia memberikan informasi faktual, tapi karena ia efektif. Efektif. Ya, efektif. Jika sebuah mitos, sebuah cerita, berhasil mengubah Anda, memberi Anda harapan baru, atau memaksa Anda untuk hidup lebih berani, maka mitos itu valid dan benar dalam ranahnya sendiri. Dan kalau nggak efektif, kalau gagal mengubah kita? Maka ia hanya akan jadi seperangkat aturan yang membingungkan atau sekedar dongeng aneh dari masa lalu. Mitos pada dasarnya adalah panduan praktis. Ia memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan. Kita harus ikut bermain. Ini ada hubungannya dengan psikologi modern dong ya? Ya, Armstrong menutup bab ini dengan menyebut mitos sebagai bentuk awal dari psikologi.
Ini mengangkat sebuah pertanyaan penting. Semua kisah pahlawan yang turun ke dunia bawah, berjuang melawan monster-monster, itu semua bisa dibaca sebagai peta dunia batin. Memetakan cara kerja jiwa manusia. Betul. Sebuah upaya awal untuk memetakan cara kerja jiwa manusia yang misterius dan seringkali menakutkan. Monster yang dilawan sang pahlawan adalah sisi gelap kita sendiri, keserakahan, ketakutan, ego. Pantesan ya, tokoh-tokoh seperti Sigmund Freud dan Carl Jung secara naluriah kembali ke mitologi klasik untuk menjelaskan wawasan modern mereka. Bener. Mereka sadar kalau peta jiwa manusia itu sebenarnya udah digambar ribuan tahun lalu dalam bentuk cerita. Kisah Oedipus atau Ikarus itu bukan sekedar cerita aneh. Bukan, itu deskripsi akurat tentang pola-pola psikologis yang abadi. Dan yang menarik, mitos tidak pernah kaku. Kisah-kisahnya terus diceritakan ulang agar sesuai dengan zaman baru. Tapi mereka tetap relevan. Karena sifat dasar manusia nggak banyak berubah. Tepat, karena ketakutan dan hasrat mendasar kita sebagai manusia tidak banyak berubah. Jadi setelah kita bedah semua ini, gagasan bahwa mitos hanyalah cerita bohong, itu rasanya sangat dangkal dan tidak adil ya. Ia lebih terasa seperti sebuah sistem operasi atau teknologi bagi jiwa manusia. Sebuah teknologi yang telah menyertai kita sejak awal kesadaran kita. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Oke. Armstrong berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa transendensi. Jika orang tidak lagi menemukan makna itu dalam agama tradisional, mereka akan mencarinya di tempat lain. Di mana? Dalam seni, musik, olahraga, bahkan mungkin dalam ideologi politik atau narasi kesuksesan di media sosial. Itu poin yang sangat relevan untuk zaman sekarang. Tentu. Jadi, saat Anda menjalani minggu Anda, coba deh perhatikan ini. Mitos modern apa yang sedang Anda jalani? Mungkin mitos tentang kesuksesan yang harus diraih dengan kerja keras tanpa henti. Atau mitos cinta sejati akan datang dan menyelesaikan semua masalah. Dan pertanyaan terpentingnya adalah, Pertanyaan yang paling penting dari Armstrong adalah, apakah mitos-mitos itu efektif? apakah narasi-narasi itu benar-benar mendorong Anda untuk hidup lebih utuh, lebih berani, dan lebih bermakna? Atau jangan-jangan justru sebaliknya?